Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma hdi man ra'ayna wa man ra'ana. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tentang sesuatu yang ada dalam kitab Muqashafatul Qulub, ya. Kitab Muqashafatul Qulub karya daripada Imam Al-Ghazali, dan ini merupakan salah satu kitab tasawufnya Imam Al-Ghazali. Nah, jadi ini merupakan lanjutan dari postingan tadi, lanjutan dari postingan yang saya tulis tadi. Jadi kebetulan postingan tadi sebetulnya belum selesai tulisannya, cuma karena masih panjang mau diposting nas kitabnya saja, penjelasannya belum ada. Jadi di postingan tadi menceritakan tentang bahayanya mencela pelaku maksiat, karena sedang heboh-hebohnya sekarang ini di dunia maya. Ketika ada seseorang melakukan maksiat, kita mencelanya, kita membuat sebuah meme yang kadang-kadang menyinggung perasaannya. Padahal ketika kita mencela seorang pelaku maksiat, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'milahu. Barang siapa yang mencela pelaku maksiat dengan sebuah dosa, maka orang tersebut tidak akan meninggal, tidak akan mati sebelum dia melakukan dosa yang sama seperti orang yang dicelanya. Dan kata sebagian ulama, seseorang yang mencela pelaku maksiat tersebut akan dihilangkan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia juga akan mengerjakan dosa yang sama seperti orang yang dicelanya. Maka secara ringkas di ujung postingan tadi saya menjelaskan bahwa barang siapa yang mencela seorang pelakor, maka dia pun akan menjadi pelakor sebelum dia meninggal. Dan ini merupakan sebuah ancaman yang sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Yang intinya yang ingin saya sampaikan di situ adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian itu menghibah, mengupat saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Adakah dia suka kalau seandainya nanti di hari kiamat dia memakan daging saudaranya sendiri? Dan itu salah satu daripada ancaman terhadap orang yang mengupat orang lain. Jadi langsung saja, mungkin pada kesempatan ini kita hanya menjelaskan isi dari nas kitab yang tidak sempat saya tulis di postingan tadi. Jadi dalam kitab Muqashafatul Qulub disebutkan warawa Ka'bul al-Ahbar, diriwayatkan oleh Ka'ab al-Ahbar, anna bani Israel asabahum qahtun. Sesungguhnya Bani Israel, yaitu umat Nabi Musa di waktu itu, ditimpa sebuah bencana musim kemarau yang begitu panjang. Fastasqa Musa alaihi salam marratin. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada umatnya yang sudah lama dilanda musim kemarau. Fama suku, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujan kepada mereka. Fa auhallahu ta'ala ilaihi anni la astajibu laka wa liman ma'aka wa fikum namamun. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, inni la astajibu laka wa liman ma'aka. Aku tidak akan pernah mengabulkan permintaanmu dan permintaan umatmu. Wa fikum namamun qad asarra 'alan namimah. Sedangkan ada di antara umatmu itu yang berbuat sebuah dosa. Faqala Musa, maka Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Rabbi, man huwa dullani alaihi hatta ukhrijahu min bainina. Maka Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, man huwa, siapa orang itu? Dullani alaihi hatta ukhrijahu min bainina. Tolong tunjukkan kepadaku siapa yang mengerjakannya, maka aku akan mengusirnya dari kampung ini. Maka Allah berkata, Ya Musa, anhakum anin namimah wa akuna namamah. Wahai Musa, aku melarang kalian untuk menjadi seorang yang namimah ataupun orang yang mengupat, sedangkan aku juga mengupat diriku sendiri. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam di waktu itu mengumpulkan seluruh umatnya. Karena tadi kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku tidak akan menurunkan hujan kepada umatmu sebelum orang yang berbuat dosa itu keluar dari kampungmu. Maka Nabi Musa mengumpulkan umatnya. Ketika dikumpulkan umatnya, Nabi Musa membuat sebuah pengumuman. Wahai umatku, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku bahwa beliau tidak akan menurunkan hujan kepada kita karena di antara kita ada orang yang melakukan maksiat. Maka sebelum orang itu keluar dari kampung kita, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menurunkan hujan kepada kita. Maka saya menghimbau, siapa di antara kalian yang melakukan dosa itu, harap dengan segera untuk keluar dari desa ini. Maka di antara umat Nabi Musa yang hadir di dalam perkumpulan itu, ada yang melakukan maksiat, dan dia berkata dalam hatinya, Ya Allah, ya Tuhanku, aku sangat menyesali perbuatanku, ya Allah. Karena perbuatan dosaku ini, Engkau memberikan bencana kepada orang lain. Maka pada hari ini, ya Allah, aku sangat malu dan aku memohon ampun kepadamu. Nah, itu seorang pelaku maksiat mengatakan dalam hatinya. Maka dengan seketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada umat Nabi Musa. Sehingga ketika diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa berkata kepada Allah, Ya Allah, kenapa engkau menurunkan hujan kepada kami, sedangkan di antara kami belum ada yang keluar daripada perkampungan ini? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, puluhan tahun dia bermaksiat kepadaku, tetapi aku menyembunyikan aibnya. Apakah aku akan membongkar aibnya di hari dia bertaubat kepadaku? Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya ini melakukan maksiat puluhan tahun, Allah menjaga aibnya, tidak membuka, tidak membongkar aib orang tersebut kepada umat Nabi Musa. Dan sungguh sangat kurang elok, kurang bagus kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membuka aib orang tersebut di hari dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak suka membongkar dan memviralkan aib hambanya di kalangan hambanya. Jadi Allah saja menutupi aib hambanya, apalagi kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita juga membongkar aib saudara kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur, innal ladzina yuhibbuna
innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang suka antasyi'al fahishah, yang suka menyebarkan isu-isu, yang suka menyebarkan aib-aib orang lain, fil ladzina amanu, di kalangan orang-orang yang mukmin, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah, maka orang tersebut akan mendapatkan azab yang sangat pedih di Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja isi dari kitab Nas tadi yang belum sempat saya tulis karena memang panjang sekali, jadi saya buat live saja. Jadi intinya adalah dalam kisah tersebut Allah Subhanahu wa taala menutupi aib umat Nabi Musa yang mengerjakan maksiat kepadanya. Jadi apatah lagi kalau kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas kita menyebarkan isu atau apalagi menyebarkan aib seorang hamba kepada orang. Itu merupakan dosa besar. Bagaimana sikap kita ketika kita melihat orang lain melakukan maksiat? Sikap kita ketika melihat orang lain melakukan maksiat, yang pertama adalah khauf. Yang pertama, sikap kita ketika melihat orang lain maksiat adalah takut. Dan yang kedua adalah sayang. Takut maksudnya apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita juga akan tergelincir, kita juga akan khilaf melakukan maksiat yang dilakukan oleh saudara kita. Yang kedua adalah sayang. Sayang dalam arti kata kita menyayangi orang yang melakukan maksiat itu, sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sebagaimana Engkau telah menghindari saya daripada perbuatan maksiat itu, maka hindarilah saudara saya ini daripada perbuatan maksiat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala juga memberikan hidayah kepada orang yang melakukan maksiat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sikap kita ketika melihat orang bermaksiat itu tiga. Yang pertama adalah khauf, artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan ikut melakukan dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Yang kedua adalah sayang. Kita sayang kepada orang itu sehingga kita mendoakan dia. Jadi yang pertama adalah takut, yang kedua adalah sayang, yang ketiga adalah berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan orang itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sikap yang harus kita terapkan dalam diri kita ketika melihat orang lain melakukan maksiat. Bagaimana cara kita menasihati orang yang selalu membuat isu atau menyebar fitnah itu? Apakah ada riba yang dibolehkan? Apakah ada upat yang dibolehkan? Ada upat yang dibolehkan, misalnya seperti kepada ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu kadang-kadang dianjurkan untuk kita mengupatnya agar orang lain tidak mengikutinya. Bagaimana cara kita menasihati orang yang selalu membuat isu atau menyebar fitnah? Ya seperti tadi. Cara kita menasihati orang yang selalu membuat isu dan menyebar fitnah adalah dengan menyebarkan ancaman, menyebarkan ancaman terhadap pelaku maksiat. Dan alhamdulillah ada beberapa orang yang membalas di dalam pesan itu, dalam menginbox saya, bahwa dia menyesal telah menyebarkan isu tersebut gara-gara melihat postingan saya tadi, dan dia merasa takut. Ini salah satu menasihati seseorang itu ya basyiran wa nazira. Yang pertama adalah memberikan kabar gembira bagaimana pahala bagi orang-orang yang tidak menyebarkan isu. Yang kedua adalah nazira, menakuti dia dengan ancaman.
Nah, salah satunya adalah dengan menyebarkan tulisan ini, ya kan? Menyebarkan tulisan ini. Ketika orang-orang itu melihat postingan ini, mungkin dia akan merasa takut dan menyesal atas perbuatannya. Siapa yang gak takut ketika mendengar sebuah hadis, man ayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta ya'milahu. Barang siapa yang mencela dosa seseorang, maka orang itu juga akan melakukan dosa tersebut sebelum dia mati. Ya, kalau kita menyebarkan mencela seorang pelakor, berarti kita juga akan menjadi seorang pelakor sebelum kita mati. Dan itu hal yang sangat ditakutkan oleh orang tersebut, sehingga dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara bertobat? Bagaimana cara bertobat dari dosa ghibah? Cara bertobat dari dosa ghibah itu bertahap. Kalau memang ghibah kita ini, kalau memang upatan kita ini belum sampai kepada orang yang kita upat, maka kita tidak dianjurkan untuk meminta maaf kepada orang tersebut. Cukup kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan orang tersebut dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu beristighfar kepada dirinya dan kepada orang yang diupatnya. Itu kalau memang upatan itu belum sampai kepada pelaku yang kita upat. Nah, bagaimana kalau memang upatan kita ini sudah sampai ke telinga orang yang kita upat? Maka para ulama mengatakan, kalau memang nanti ketika kita meminta maaf kepada dia akan menimbulkan efek yang lebih bahaya, maka kita tidak dianjurkan untuk meminta maaf kepada orangnya. Bagaimana juga tidak dianjurkan untuk memperbanyak amal dan kita hadiahkan pahalanya kepada orang tersebut. Diberikan contoh di dalam kitab seperti seseorang telah merusak kehormatan anak perempuan dari seseorang ayah, maka kita tidak dianjurkan untuk meminta maaf kepada ayahnya. Karena kenapa? Karena kalau kita meminta maaf kepada ayahnya akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Dan kita dicukupkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal dan bersedekah atas nama orang yang kita zalimi. Dan di dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan bahwa salah satu amalan yang membuat nantinya orang yang kita upat itu memaafkan kita adalah dengan memperbanyak dan membuat rutin ibadah salat sunat rawatib muakkad 10 rakaat, ya kan? Salat sunat rawatib muakkad 10 rakaat. 2 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. 10 rakaat ya, semuanya 10 rakaat sunat rawatib muakkad. Itu salah satu fadilahnya adalah ketika nantinya kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di mizan timbangan amal, maka apabila amalan kita ini ada sangkut pautnya dengan orang yang kita upat, maka Allah akan memberikan 2 pilihan kepada orang tersebut. Apakah kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, ataupun amalan kita sebagiannya diberikan kepada orang itu. Maka pilihan yang paling kita inginkan adalah orang itu memilih agar amalan kita diberikan sebagian untuknya. Tidak ada orang yang ingin dipilih bahwa kita diazab di dalam neraka atas dosa yang kita lakukan, tidak ada. Nah, dengan kita melakukan salat sunat rawatib muakkad yang 10 rakaat tadi, insyaallah orang tersebut akan memilih pilihan yang kita inginkan, yaitu kita memberikan amal sebagian kita kepada orang yang kita upat. Nah, itu salah satu amalan yang dianjurkan oleh para ulama agar kita bisa terbebas nantinya di persidangan negeri akhirat. Kalau sejarah ada juga. Sejarah upat ini disebutkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub juga. Tunggu saya buka ya.
halaman 70. Ini ada sejarah tentang riba. Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk mempunyai lidah. Namun ada satu makhluk yang Allah ciptakan dalam permukaan bumi ini yang tidak mempunyai lidah. Nah, siapakah dia? Disebutkan di sini adalah lisan, as-samak. As-samak inilah ikan. Jadi ikan satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hidup, makhluk hidup yang tidak mempunyai lidah. Jadi sebenarnya ikan ini pada dasarnya mempunyai lidah juga. Tapi ada historisnya, ada sejarahnya kenapa ikan ini tidak mempunyai lidah. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, amaral malaikata bisujudi lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu kulluhum illa iblis. Maka semuanya sujud kecuali iblis. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis dan mengusirnya daripada surga Allah Subhanahu wa taala dan mengusirnya kepada bumi. Tempat yang pertama sekali dikunjungi oleh iblis adalah al-bahar, lautan. Maka makhluk pertama yang dilihat oleh iblis adalah as-samak, ikan. Ketika iblis bertemu dengan ikan, maka iblis tersebut mengatakan kepada ikan, "Wahai ikan, sesungguhnya nanti akan diturunkan seorang makhluk bernama Adam dan dia akan menghabisi semua kalian. Wa ya'khuzu dawabal bahar, dan dia akan mengambil seluruh binatang-binatang yang ada di lautan." Maka ketika ikan mendengar berita dari iblis seperti itu, fabalaghas samak dawabal bahar. Maka ikan tersebut menyebarkan berita itu kepada seluruh binatang yang ada di lautan. Maka karena itulah fa'azzahaballahu lisanahu. Allah Subhanahu wa taala memotong ataupun menghilangkan lidah ikan. Sampai pada sekarang ini kita jumpai ikan itu tidak mempunyai lidah. Dan itu sejarahnya seperti itu. Karena karena makhluk pertama yang melakukan ribah di permukaan bumi ini adalah ikan. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan lidah dari ikan karena dia yang pertama sekali mengupat Nabiullah Adam. Bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala terapkan sistem ini kepada manusia? Setiap orang yang melakukan ribah, Allah Subhanahu wa taala potong lidahnya. Mungkin pada hari ini tidak ada orang yang mempunyai lidah karena semuanya kita melakukan riba. Jadi diingat ya, makhluk yang tidak mempunyai lidah adalah ikan, karena dia yang pertama sekali melakukan riba di permukaan bumi ini, yaitu dia mengupat Nabi Adam. Dan mungkin bisa diperiksa oleh orang-orang yang kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan misalnya, apakah benar ikan itu tidak mempunyai lidah? Dan ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukashafatul Qulub, bahwa ikan tidak mempunyai lidah. Dan mungkin bisa dibuktikan ya, dengan riset, dengan penelitian dari antum-antum semua yang sedang menggeluti ilmu pengetahuan di fakultas kedokteran hewan atau kedokteran lainnya. Mungkin lebih mantap lagi ketika kita mengkomparasikan antara ilmu pengetahuan agama dengan dunia kampus ya. Dan ini adalah kisah menarik juga, mungkin bisa didengar ya. Ada kisah menarik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan bahwa mengenai ayat tadi, kan ada dalam ayat surat Al-Hujurat, di dalam surat Al-Hujurat salah satu ancaman perumpamaan orang yang menghibah itu adalah ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakrihtum. Orang yang menghibah saudaranya itu bagaikan orang yang memakan daging bangkai saudaranya.
Nah, dari ayat ini seorang ulama mengatakan bahwa sesungguhnya baunya orang mengupat di zaman Rasulullah itu memang muncul. Inna rihal ghibah kanat tabinu fi ahdi Rasulillah. Sesungguhnya baunya orang yang mengupat di zaman Rasulullah itu memang ada. Jadi ketika para sahabat-sahabat itu ada yang mengupat orang yang lain, maka di antara para sahabat itu sudah pasti tahu ini sebulan sedang mengupat. Kenapa? Karena dari mulutnya itu tercium bau bangkai. Jadi kalau kita mengupat di zaman Rasulullah, dari mulut kita ini tercium bangkai, sehingga kita terdeteksi oleh kawan-kawan kita. Nah, kenapa di zaman kita ini tidak ada lagi yang ketika kita mengupat orang lain tercium bangkai dari mulut kita? Kenapa tidak demikian? Maka Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa ini perumpamaan seperti orang yang memasuki toilet ataupun memasuki kamar mandi, WC. Orang sebelum memasuki kamar mandi, maka ketika mendekati toilet ini akan tercium bau yang tidak sedap. Akan tetapi ketika dia sudah memasuki ke dalam, sudah masuk ke dalam toilet dan sudah duduk di atas kloset, kalau dia mau BAB misalnya, di ketika itu dia tidak akan lagi tercium bau-bau yang tidak sedap. Kenapa? Karena dia sudah berada di dalamnya. Jadi karena bau itu sudah memenuhi ruangan toilet, maka tidak akan lagi tercium bau tidak sedap. Begitulah perumpamaan orang yang mengupat di zaman Rasulullah dan di zaman sekarang ini. Kenapa di zaman Rasulullah orang yang mengupat tercium bau bangkai? Karena sedikitnya orang yang mengupat. Nah, kenapa di zaman kita orang yang mengupat tidak lagi tercium bau bangkai? Karena saking banyaknya orang yang mengupat, maka bau bangkai ini sudah memenuhi alam ini. Bau bangkai dari mulut orang yang mengupat sudah memenuhi alam jagat raya ini. Jadi seolah-olah kita hidup dalam dunia ini bagaikan hidup di dalam toilet yang sudah terpenuhi bau bangkai, sehingga tidak ada lagi tercium bau-bau tidak sedap karena kita sudah berada di dalam dan saking banyaknya. Itulah perumpamaannya. Dan disebutkan dalam sebagian kitab tentang ancaman orang yang mengupat, anna man mata taiban minal ghibah kana akhira may yadkhulul jannah. Siapa saja orang yang meninggal dan dia sempat bertaubat daripada ghibahnya, daripada upatnya, maka orang tersebut adalah orang yang terakhir masuk surga. Ini sudah bertobat dari dosa ghibah, akan tetapi orang itu adalah orang yang terakhir memasuki surga. Sebaliknya, orang yang mati dan dia belum sempat bertobat daripada dosa ghibah, maka awwala may yudkhilan nara, maka orang tersebut adalah orang yang pertama sekali dimasukkan dalam neraka. Ini harus diingat. Orang yang sempat bertobat daripada dosa ghibah, maka orang itu adalah terakhir memasuki surga Allah. Tapi kalau seseorang tidak sempat bertobat daripada dosa upat dan dia mati, maka orang itu adalah orang yang pertama sekali masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, agar kita harus berhati-hati, jangan sampai ketika melihat seseorang melakukan maksiat kita langsung mencelanya, kita langsung membroadcast ya, memviralkannya, apalagi sempat menyinyir ya, membuat video-video yang memperolok-olokkan orang-orang yang melakukan maksiat. Itu hati-hati, itu tidak disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup sekian ya yang dapat saya sampaikan. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu memperbaiki diri kita, selalu memperhatikan aib kita sendiri, tidak sibuk dengan aib orang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang selalu
mengupgradekan taubat, membuat kita dapat dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena setiap apa yang kita lakukan, sayarallahu amalakum wa rasuluh, Allah Subhanahu Wa Taala akan melihatnya, wa rasuluh, dan Rasul pun juga akan melihat amalan yang kita lakukan di dunia ini. Alangkah sedihnya Rasulullah SAW kalau seandainya ketika kita melakukan sebuah dosa kita ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW, dan beliau sangat bersedih ketika melihat laporan-laporan amal kejahatan daripada umatnya Rasulullah SAW. Jadi semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga faj'alna minal akhyar, Allah menjadikan kita dari orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipilih artinya dipilih menjadi orang-orang yang terbaik daripada hamba-hambanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya inilah yang dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.